Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia meski situasi dalam keadaan pandemi seperti ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Tajuddin. Saya mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. NIM 1111160 dari kelas E mata kuliah Teknik Komunikasi Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah poster, yang mana poster ini merupakan hasil dari referat merangkum dan mengambil data sekunder dari beberapa paper dan jurnal. Di sini dimulai dari abstrak. Sebelumnya saya mendapatkan tema mineralisasi di Pegunungan Selatan. Nah, di sini saya mengambil judul mineralisasi polimetalik Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan telah kita ketahui sendiri, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur ini merupakan salah satu kabupaten yang terlewati oleh zona Pegunungan Selatan. Dan polimetalik sendiri di sini artinya saya mineralisasi dari metal yang tidak hanya satu jenis, artinya poli lebih dari satu. Nah, langsung saja kita mulai dari abstrak. Di sini wilayah Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang tak jauh Pegunungan Selatan Jawa, menunjukkan indikasi mineral logam hidrotermal berupa bahan batuan dengan urat-urat kuarsa yang umumnya berarah tegasan utara timur laut hingga selatan barat daya dan utara barat laut hingga selatan tenggara. Kadang juga barat hingga timur. Batuan ubahan yang berkembang adalah propilit, argilit, dan silisifikasi. Pengendapan mineralisasi terjadi setidaknya ada 6 fase, yaitu fase pramineralisasi biji, fase pengendapan kuarsa dan pirit, fase pengendapan kuarsa pirit, kalkopirit, bornit, serta kemungkinan galena dan savalerit. Kemudian fase keempat yaitu fase pengendapan kuarsa, pirit, kalkopirit, dan tetrahedrit serta bornit, dan kemudian bisa terjadi kehadiran galena. Dan fase kelima yaitu pengendapan kuarsa dan pirit, serta fase terakhir yaitu fase supergen atau pengkayaan. Berdasarkan asosiasi mineral bahan dan asosiasi urat biji, sistem hidrotermal yang berperan pada sistem ini adalah sistem epithermal fluidasi rendah pada zona base metal horizon hingga precious metal horizon. Pembentukan mineralisasi hidrotermal bermula dari ubahan propilit pada batuan samping atau batuan dinding, disertai pengendapan kuarsa dan mineral sulfida pada celah atau vein pada batuan samping. Lanjut kita ke pendahuluan. Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari Pegunungan Selatan Jawa. Pegunungan Selatan di Pulau Jawa terbentuk oleh busur vulkanik yang membujur dari barat hingga ke timur. Aktivitas vulkanik di jalur tersebut tercatat dengan umur Oligo hingga Miocene sampai Resen. Keberadaan endapan logam yang selalu berkaitan dengan aktivitas magmatik memberikan indikasi bahwa jalur Pegunungan Selatan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan endapan berbagai macam mineral logam sulfida hasil hidrotermal. Telah ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Kabupaten Pacitan. Batuan-batuan yang menyusun Kabupaten Pacitan ini adalah batuan vulkanik berumur Oligocene yang dikenal sebagai formasi andesit tua menurut Bemerlen 1949. Nah, menurut Bemerlen ini, formasi ini merupakan produk vulkanisme dari beberapa gunung api tua yang disusun oleh breksi andesit, tuff lapilli, aglomerat, dan sisipan aliran lava andesit. Batuan-batuan vulkanik ini mempunyai hubungan genetis yang mempunyai evolusi magmatik dari teolitik ke alkali menurut Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2007. Kita ketahui magma sebagai sumber fluid hidrotermal disusun oleh unsur utama, unsur sejak, dan unsur tanah jarang jika diketemukan.
Di antara unsur tersebut terdapat unsur-unsur logam yang menjadi sumber pembentukan endapan logam. Larutan hidrotermal sisa magma yang mengandung unsur-unsur logam tersebut bergerak ke atas mencari kesetimbangan tekanan. Dalam perjalanannya, larutan akan berinteraksi dengan media yang dilaluinya. Interaksi dapat berupa transfer panas, pelarutan, pengubahan mineral, dan mengendapkan kandungannya. Kondisi lingkungan fisika dan kimia mempengaruhi hasil interaksinya, baik berupa bahan batuan atau atrasi maupun biji. Pengendapan mineral logam pada dasarnya terjadi ketika fluid hidrotermal yang membawa unsur logam yang cukup pada kondisi fisika kimia yang sesuai dengan kondisi pengendapan mineral logam. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat memahami genesa mineral logam polimetalik pada daerah pegunungan selatan Jawa, terutama pada studi ini adalah di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan diharapkan dapat bermanfaat dengan memahami genesa dan sistem hidrotermal yang berperan, dapat membantu pemilihan daerah prospek untuk komoditi mineral logam dan polimetalik. Metode penelitian yang diambil adalah dengan melakukan kajian studi pustaka berupa pendekatan seperti peta geologi dan stratigrafi. Nah, ini merupakan peta geologi dan beberapa kolom stratigrafi dari Kabupaten Pacitan. Dari geologi regional sendiri, Kabupaten Pacitan secara fisiografis termasuk dalam wilayah lajur pegunungan selatan yang batuan yang menyusun lajur pegunungan selatan Jawa Timur menurut Samudra pada tahun 1992 dari tua ke muda adalah kelompok batuan malian pratersier, batuan diorit Eosen, kemudian di atasnya diendapkan perselingan batuan vulkanik andesitan dan batuan sedimen berumur oligo hingga Miocene. Kemudian ditutup oleh batuan gamping Miocene pada akhirnya batuan-batuan tersebut sebagian ditutupi oleh batuan vulkanik quarter. Batuan terobosan yang menerobos zona selatan ini diantaranya adalah tonalit, granodiorit, dan diorit pada kala Oligocene. Kemudian batuan granodiorit dan diorit pada kala Miocene, dan batuan andesit dan dasit pada Miopliocene. Adapun itu stratigrafi yang menyusun daerah Pacitan ini terdiri dari 3 formasi, yaitu formasi Ardosari berupa sedimen, formasi Mandalika berupa batuan vulkanik oligo hingga Miocene, dan formasi Watu Patok yang ketiganya saling memiliki hubungan ketidakselarasan menjari menurut Setiawan pada tahun 2007. Adapun pola struktur daerah Pacitan yaitu sesar mendatar kiri, pola tegasan barat daya hingga timur laut, dan sesar yang terkenal adalah sesar Grindulu. Perubahan hidrotermal yang terjadi telah andesit telah mengalami beberapa alterasi hidrotermal yang overlay. 3 zona alterasi hidrotermal terdiri dari jenis silisikasi, propilitik, dan argilik. Terjadi perubahan silikat di sekitar urat kuarsa dan ditandai oleh terjadinya kalsedon atau kuarsa sekunder. Suhu formasi ini terbentuk pada 140 derajat Celcius untuk kalsedon. Perubahan propilitik terjadi di bagian luar daerah. Tipe perubahan ini ditandai dengan klorit, kuarsa, albit, dan pirit yang terbentuk pada suhu sekitar 200 hingga 310 derajat menurut Heidenquist pada 1996. Sementara perubahan argilik ditandai dengan mineral lempung mengganti plagiogas. Pada analisis XRD menunjukkan bahwa mineral lempung tersusun dari montmorillonite, kaolinite, dan illite yang terbentuk pada suhu berkisar antara 100 hingga 210 derajat Celcius menurut Heidenquist 1996. Setelah didapatkan tipe alterasi yang didapat, kemudian model endapan yang didapat adalah base metal horizon, karena di sini terjadi propilitisasi dengan kehadiran mineral berupa kuarsa, fluorit, pirit, dan juga klorit, serta
terdapat base metal hingga Au dan Ag atau emas dan perak. Dan pada peta geologi ini diambil dari papernya Pak Joko Susilo dengan judul Subsurface S-Type Granite Identification Based on Gravity and Seismic Tomography Model in Pacitan, East Java. Kemudian kita ke alterasi batuan. Zona ubahan ditandai dengan hadirnya mineral sekunder seperti silika, klorit, cerisit, epidot, kalsit, dan argilit. Berdasarkan perbedaan karakternya di lapangan dan asosiasi kumpulan mineral ubahan, dapat diindikasi beberapa tipe ubahan yang ada, seperti argilit, proplit, dan certifikasi. Kemudian ini merupakan foto mikrografi dari batuan propilit yang mengandung mineral adularia berukuran halus pada sebelah kiri dan certifikasi di dalam zona propilit di sebelah kanan. Yang bawahnya adalah foto mikrografi sayatan tipis batuan ubahan silisikasi yang diterobos oleh urat kalsit pada sebelah kiri dan ubahan argilit pada sebelah kanan. Kemudian kita ke mineralisasi biji. Ini merupakan foto mikrografi sayatan poles biji yang memperlihatkan pembentukan bornit, kalkopirit, dan pirit. Bisa kita lihat adalah bornit dengan simbol PR, kalkopirit dengan simbol Kp, dan pirit dengan simbol PR. Dan yang di bawahnya adalah foto mikrografi sayatan poles biji yang memperlihatkan pembentukan kalkopirit dengan simbol Kp, bornit simbol PR, dan kovalit dengan simbol Kv. Kemudian kita langsung ke kesimpulan. Wilayah Pacitan memiliki indikasi mineralisasi emas dan logam dasar. Pembentukan mineralisasi hidrotermal berawal dari ubahan propilit pada batuan samping yang berasosiasi dengan pembentukan mineral sulfida, logam dasar pada celah dan sedikit menyebar atau terdiseminasi pada zona batuan samping, kemudian menguap batuan samping menjadi argilit, dan pengendapan mineral sulfida didominasi oleh pirit berukuran halus. Di daerah selatan hingga tenggara, erosi telah menyingkap endapan logam dasar, sedangkan di daerah utara barat laut, erosi baru menyingkap zona logam mulia. Dengan demikian, untuk mendapatkan endapan logam dasar yang relatif dapat ditemukan di permukaan adalah di daerah selatan dan tenggara, sedangkan untuk meraih logam mulia, peluang dapat ditemukan pada daerah utara dan barat laut. Ini merupakan daftar pustaka di mana saya mengambil data-data tersebut yang berada pada poster ini.